semua, perkenalkan nama saya Maria Makanala Tuan dan rekan saya Floranda Afila ini. Kami mahasiswa semester 3 program studi ilmu administrasi negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Oke teman-teman, di episode kali ini kami akan membahas efisiensi sistem administrasi negara lewat materi dasar-dasar logika dan filsafat ilmu. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, jadi selanjutnya kita akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan logika dan juga filsafat ilmu. Duh Maria, jujur ya, kenapa kita ada administrasi ini harus belajar filsafat dan logika sampai 6 pertemuan begini? Kirain belajar anggaran sama birokrasi aja nih. Justru itu yang sangat penting, Afila. Coba kamu ingat waktu pertemuan pertama, dosen pernah mengatakan bahwa filsafat itu adalah alat untuk berpikir kritis, di mana dalam administrasi publik kita kan harus membuat suatu keputusan yang sangat rasional, dan juga kita bikin suatu kebijakan yang bisa dipertanggungjawabkan ke depannya. Oh, jadi maksudnya itu biar kita nggak gampang kemakan hoax dan sesat pikir begitu? Ya, tepat sekali, teman. Logika sendiri itu melatih kita untuk menganalisis argumen kebijakan. Mana yang analisisnya kuat atau analisisnya kuat atau valid, dan juga mana yang cuma omong kosong atau hoax. Seperti tadi kamu bilang, intinya filsafat itu memberikan arah, nilai, dan juga makna, sementara logika itu memberi alat untuk kita berpikir yang sistematis. Oh, jadi begitu ya teman Maria. Jadi filsafat ini lebih mengacu pada arah, nilai, dan juga makna, sedangkan logika itu memberikan alat berpikir yang sistematis. Ya, teman Afila, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Oke, baik. Materi yang kedua kita akan membahas pengertian, ciri, dan gaya filsafat. Ya, teman Afila, biar nggak abstrak, apa sih itu filsafat? Seperti yang saya baca itu teman Maria, secara etimologis dari bahasa Yunani, philo atau cinta, dan sophia itu kebijaksanaan, jadi cinta kebijaksanaan. Tapi bukan cuma tentang cinta-cinta loh, gaya berpikir itu istimewa. Adapun cirinya yaitu radikal. Radikal itu seperti berpikir sampai ke akar-akarnya, tidak cuma di permukaannya saja. Yang kedua itu berpikir secara sistematis, yaitu secara beruntun atau tidak loncat-loncat. Yang berikut yaitu kritik, tidak gampang percaya sebelum dipertanyakan lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, sebagai mahasiswa kita butuh gaya analisis, membedah konsep sampai tuntas, dan gaya kritis. Jangan jadi mahasiswa yang nirmo dong. Oke guys, kita akan lanjut lagi ke pembahasan yang ketiga, yaitu sejarah pencarian kebenaran. Ngomong-ngomong tentang kebenaran, jadi ingat materi pertemuan ketiga kita, perjalanan manusia mencari kebenaran itu panjang juga ya Maria? Oh jauh banget Afila. Awalnya kan kita percaya mitos. Semua kejadian awalnya dijelaskan pakai Acipta Dewa Dewi. Nggak pakai akal, tapi pakai takhayul. Oke, terus manusia mulai capek dengan mitos, akhirnya muncul filsafat alam di Yunani kuno. Mereka mulai bertanya, apa sih bahan dasar segala sesuatu itu? Ya, dari mitos atau cerita beralih ke logos, yaitu akal. Itu jadi cikal bakal ini pengetahuan. Mereka mencapai prinsip rasional dan mulai pakai akal untuk menalarkan suatu fenomena. Singkatnya, filsafat itu menjadi jembatan dari mitos ke ilmu pengetahuan modern. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Materi berikutnya itu kita masuk ke relasi sains, agama, dan filsafat. Sebenarnya apa sih peran dari filsafat, sains, dan juga agama dalam administrasi publik? Oke, filsafat memberikan fondasi yang logis dan cara berpikir yang kritis untuk kebijakan, untuk memastikan keputusan pemerintah itu rasional. Apakah itu sejalan dengan agama, atau itu hanya soal moralitas personal saja? Bukan hanya itu, agama adalah kompas etik yang menyediakan nilai moral dan batasan atau kejujuran dan keadilan yang mencegah birokrasi menjadi kering dan kaku. Tanpa moral, rasio bisa kering nilai. Oh, berarti sains melengkapi metodologinya. Tepat, sains memberikan metode ilmiah
butuh data, penelitian, dan verifikasi. Prosesnya mirip observasi masalah, eksperimen kebijakan, dan evaluasi berbasis bukti. Jadi, administrasi negara yang efektif harus mendukung kegiatannya. Contohnya seperti rasionalitas atau filsafat, moralitas atau agama, dan metode ilmiah atau sains. Setuju sekali. Administrasi negara adalah paparan yang menjamin negara kita efektif, beradab, dan berbasis data. Oh, jadi seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasannya yang kelima, yaitu rasionalisme dan empirisme. Masuk ke inti masalah dari pembahasan yang kelima ini, yaitu epistemologi, teori tentang pengetahuan, dan juga ada dua kubu besar yang sedang bertentangan hebat. Di antaranya yaitu rasionalisme dan empirisme. Aku sih tim empirisme ya, sumber pengetahuan itu dari pengalaman indrawi. Kita lahir itu kayak tabula rasa. Papan kosong baru diisi setelah kita lihat, dengar, dan rasakan. Kalau aku sih tim rasionalisme ya. Pengalaman itu sering mengisi akal budilah sumber dari kebenaran itu. Rasionalisme percaya ada ide bawahan dan juga kebenaran itu atau a priori sebelum pengalaman. Contohnya, saya tahu bahwa 2 tambah 2 itu sama dengan 4 tanpa saya harus memberikan contoh 2 apel ditambah 2 apel itu sama dengan 4. Itu suatu kepastian logis tanpa bergantung pada suatu pengalaman. Tapi Maria, di administrasi publik itu mana bisa kita buat kebijakan anti kemiskinan hanya dari ide yang diisi di kepala. Kita butuh survei. Kita harus ke lapangan, lihat faktanya, baru ambil kesimpulan. Kalau hanya akal, kita bisa lihat dogmatis, merasa benar sendiri tanpa melihat bukti. Sebaliknya itu Afrila, kalau hanya sebuah pengalaman saja, kita bisa jadi skeptis, ragu pada semua hal, seperti David Hume yang meragukan sebab akibat. Oke, baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ke-6, yaitu kritisme. Kan adalah ilmu damai yang jenius. Dia setuju dengan empirisme bahwa pengetahuan dimulai dari pengalaman, tapi tidak semua pengetahuan berasal dari pengalaman tersebut. Maksudnya, akal kita punya struktur bawaan, yaitu a priori, seperti filter atau cetakan, yaitu ruang, waktu, dan juga kategori pemahaman, misalnya sebab dan akibat. Data dari indera atau empiris masuk, lalu diolah oleh struktur akal dan juga rasionalisme. oh, jadi pengetahuan itu sintetis dari dua-duanya sesuai kualitas terkenalnya itu, yaitu konsep tanpa isi adalah buta, isi tanpa konsep adalah kosong. Isi atau data empiris harus ditaati oleh konsep atau kerangka rasional agar menjadi suatu pengetahuan yang sah. Ini yang disebut dengan sintesis a priori. Oke, kan juga memisahkan akal teoritis untuk ilmu dan pengetahuan dari akal praktis untuk moralitas dan etika. Ini penting banget. Kebijakan publik enggak cuma rasional dan berbasis data, tetapi juga etis dan berpegang pada kewajiban moral. Ya, seperti itu teman Afrila. Oke teman-teman, kita berada pada pembahasan yang terakhir, yaitu 3 cabang filsafat, antara lain yaitu ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Anggap saja ini sebagai pedoman praktis untuk administrator. Bagaimana sih alurnya? Anggapan ini tahapan wajib sebelum mengambil keputusan. Yang pertama itu ontologi. Apa itu? Kita harus tahu hakikat masalah ini, kita definisi dasar kita. Yang kedua itu epistemologi. Bagaimana cara kita tahu? Ini pilar validitas keputusan, memastikan kita menggunakan metode yang sahih, logika dan empiris, data dan yang terverifikasi. Yang ketiga itu aksiologi. Untuk apa itu semua? Ini itu orientasi moral, menjaga agar ilmu digunakan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat. Oh, berarti administrator yang filsuf itu selalu melalui proses hakikat masalah, verifikasi metode, dan juga data orientasi etis dan juga keputusan. Tepat sekali. Itu yang membuat sistem administrasi menjadi integral,
ilmiah dan bermoral tinggi. Administrasi negara adalah seni sekaligus ilmu tentang kebijaksanaan. Jadi begitu ya teman Afrila. Ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah memasuki penghujung video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.